Shalom Fitri. Salam Pak. Shalom. Semuanya. Gelap ya rumahnya ya. Gelap ya, nggak apa-apa. Lagi apa? Buka di laptop jadi kontrasnya mungkin. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya nggak apa-apa. Suara saya bisa terang kok. Jelas Pak, suaranya. Bisa suaranya jelas. Bisa. Oke ya. Oke. Malam hari ini nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya coba saya mulaikan. Saya kasih besarin suaranya. Tes 1 2. Bentar ya. Udah nggak apa-apa, saya kasih dulu besar. Oke, coba lihat. Oh. Silakan. Sudah ya Pak. Iya. Bicaranya jangan halus-halus. Gawat ini Pak penggugat bilang hilang lagi bidadari ini. Kemarin udah 2 kesaksian, berarti sudah 3. Berarti saya 69 dong. Besok tanggal 12 lagi 1 lagi. Ya udah, oke, silakan Dek. Kesaksian mulai dari awal ya. Kenapa sampai begini? Waktu silakan dipersilakan. Tetap Pak Bobong kontrol ya. Silakan. Ya. Baik. Shalom semuanya. Salam Bapak, Ibu terkasih dalam lindungan Tuhan. Semoga kita selalu diberkati, kita selalu diberi kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk sebelum saya berdiri, berdasarkan bom barusan, saya jadi sedih karena saya teringat sama Pak Kaceh. Begitu tulus memberitakan kebenaran walaupun risikonya sama dia sekalipun dia pertaruhkan. Saya salam dulu untuk Pak Kaceh, salam. Semoga Bapak diberi kesehatan. Semoga signalnya putus-putus. Ada keadilan untuk Bapak. Ya, gimana Pak? Udah tadi putus-putus signalnya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oh iya. Lanjut. Ya teman-teman, jadi sesungguhnya apa yang dibilang Pak Kaceh itu benar adanya itu. Beliau juga tidak berkata sembarang karena ia berkata sesuai yang ada di Al-Quran, di kitab kuning maupun di hadis. Jadi orang yang berpikir jernih bisa menilai dan bisa berpikir. Nah, sebelumnya bisa hadir live online di channelnya Pak Bom, pendeta saya. Ini saya ingin berkesaksian tentang apa yang selama ini saya alami, apa yang selama ini sudah saya jalani, saya itu, dan ternyata memang sang juru selamat ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya perkenalkan diri saya Sri Sapitri, nama baptis saya Naomi, bapak rohani saya yang kan nama itu Naomi, artinya ibu mertua dari Ruth, teman-teman. Sebelum saya mengungkap identitas saya, hal yang ingin sampaikan, yang penting ada beberapa poin dalam kesaksian saya kali ini, yaitu ada hal yang saya alami ya teman-teman. Tapi sebelumnya Pak Bom, saya boleh berdoa Pak Bom. Bagaimana?
Putus-putus nggak? Coba putus-putus nggak suaranya? Putus-putus. Coba ulang. Putus-putus ya. Iya, ya. Coba ulang. Ini sudah terdengar Pak, jelas. Ya, kita dengar agak putus-putus jadi. Halo? Nah, coba. Oh, ya, sudah, oke, sudah. Lanjut. Bagaimana? Putus-putus. Ya, mau berdoa jelas aja. Nih, Pak, ya. Suaranya? Ya, sudah. Coba ya, sudah jelas. Iya, saya berdoa ya, Pak. Ya, silakan berdoa. Ya. Haleluya. Saat ini Tuhan, di mana Engkau akan memelihara aku dan merawatku dengan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang hamba-Mu ini bisa hadir, bisa menyaksikan kesaksian apa yang Engkau sudah perbuat. Sudah berikan kepadaku. Terima kasih Bapak. Ini hamba yang sudah aku alami selama ini. Tuhan, berikan jalan untukku. Berikanlah Roh Kudus-Mu agar Engkau selalu bersertaku. Siaran live Bom Salat TBM 2 hingga sampai akhir Tuhan. Dan terima kasih aku ucapkan kepada Tuhan, sehingga banyak orang yang benar-benar tahu akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Saat ini aku Pak Bom kepada Pak Lobo yang sudi kiranya berkenan membantu saya dalam dan saya berterima kasih kepada tim Salat TBM 2 yang begitu semangat begitu tentang memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan orang-orang begitu baik sehingga mereka tulus memberitakan firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, aku ini sekiranya Engkau berkenan melancarkan sarana elektronik berupa HP, laptop maupun lainnya, dan melancarkan siaran ini dari awal sampai akhir Tuhan. Berikut doa yang hamba panjang saat ini. Aku berdoa melalui juru selamat Raja dan Imam di surga. Amin. Pak. Naomi punya handset ada nggak? Ada punya handset nggak? Headset kayak begini Pak Bom, ada nggak? Handset ada Pak. Coba pakai headset. Ada. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Soalnya putus-putus jadi. Ada Pak. Atau gini deh. Saya ambil. Coba Naomi keluar dulu baru masuk lagi, bisa nggak? Keluar dulu baru masuk lagi. Soalnya jelas putus-putus. Atau saya HP aja Pak.
Ya pakai HP aja lebih bagus, coba pakai HP aja. Kalau dari laptop ya kurang jelas ya Pak. Coba dulu nggak apa-apa, pakai live HP juga nggak apa-apa. Nanti kita lihat ya. Karena orang mau dengarkan ya kesaksian Ade. Sayang kalau putus-putus, iyo nggak bagus. Ya, bisa ya. Coba pakai dua-dua, coba. Mungkin laptopnya ini. Ya, coba signalnya pakai HP aja. Nanti penghalnya nggak apa-apa, HP ya. HP terus pakai apa? Headset ya. Kita coba karena putus-putus kita nggak dengar baik. Kasihan dong kesaksiannya Ade ya. Oke, kita tunggu ya. Ya, coba keluar dulu. Oke. Oke. Turun dulu nak. Ya, berarti naik lagi mas. Oke teman-teman, kita menunggu dulu ya. Ada gangguan signal. Jadi dia ada ganti ke HP dulu atau dia bagaimana? Karena supaya kita dengarkan kesaksian supaya enak gitu loh. Soalnya sayang ya kalau putus-putus ya kan. Haleluya. Oke, Patah. Kita puji-pujian dulu, Patah. Oke. Oke. Ya, sambil menunggu ya, kita puji Tuhan dulu. Ya ini apa? Kalau saya boleh berkata, ini waktunya Tuhan untuk Naomi ya, ya. Jadi Tuhan sudah memanggil dia. Nah, puji Tuhan ya, buat saudara-saudara di live chat ya, kita dukung biar sinyal dan fasilitas yang dia pakai bisa kita dengar hasil yang sangat luar biasa. Saya akan bawakan sebuah pujian waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nomi nyanyi Nomi. Walau kadang mudah dimengerti. Saya Nomi nyanyi. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nomi bisa lagu ini nggak? Waktu Tuhan ini. Nomi nyanyi ya. Yuk, sama-sama kita nyanyi. Ambil coba suara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, refreshnya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo nominya. Walau kadang tidak dimengerti, lewati Tuhan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, silakan bersaksi Nomi. Nomi coba. Oke, Nomi coba tes suaranya Nomi. Tes cek salam. Jelas. Tidak ada headsetnya. Udah jelas tapi headsetnya ada nggak? Headsetnya.
Nggak bisa pakai handset headset ya? bisa, tapi handsetnya kadang putus-putus. Oh ya udah, nggak apa-apa, coba suaranya coba. Suaranya bisa coba tes suaranya. Ini udah jelas, Pak? Ah, udah, oke. Oke, coba. Sudah ya, tunggu sebentar. Udah. Sambil nyalain video lagi. Oke. Ya udah. Oke. Iya. Salam. Bicaranya kuat ya, nggak apa-apa. Jangan takut, bicaranya kuat. Tuhan Yesus bersama adik Naomi. Siap, Pak. Baik, sebelumnya saya mengucapkan salam semuanya, salam Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Saat ini saya ingin berkesaksian tentang apa yang selama ini saya alami sebelum saya mengenal Tuhan dan sesudah saya mengenal Tuhan. Hal penting, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang memberikan saya bahwa Tuhan itu sungguh baik, sungguh mengasihi saya. Ia bahkan ada 5 kejadian yang saya alami. Ia bahkan menolong saya dari maut, menyembuhkan saya. Kemudian ia menolong di saat saya kesusahan serta kesulitan. Yang pertama yaitu saya sebelum mengenal Tuhan itu pernah mengalami kapal saya hampir mau tenggelam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu, saya hampir lupa. Perkenalkan, nama saya Sri Sapitri, nama panggilan Fitri, dan nama baptis saya Naomi. Yang memberikan nama saya, Bapak Rohani saya, Bapak Pendeta saya, yaitu Pak Bombom. Saya dibaptis itu bulan 12, tanggal 18. Dan saya mengenal Tuhan awalnya itu akhir bulan 2020. Begitu teman-teman. Puji Tuhan, saya dibaptis 2021 bulan 12 tanggal 18. Berkat Pak Bombom dan Pak Lobo, beliau yang sudah membantu saya dalam pembaptisan, dan berkat tim Salat TBM 2 yang sudah memberikan hal-hal yang membuat saya semakin kuat dalam bersama Tuhan Yesus. Dan yang mau saya sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama itu kejadian yang saya alami. Saya pernah nabrak anak orang sampai kakinya patah. Dan yang kedua itu saya pernah kesetrum listrik. Saya pingsan di situ, tapi saya sadar, saya terbangun. Yang ketiga, saya jatuh dari kapal, kepleset, tapi puji Tuhan, ada jurumudi yang membantu saya. Dan sebelum saya mengenal Tuhan, itu saya mengalami musibah kapal saya tenggelam. Maksudnya belum hampir tenggelam, tapi saat itu bocor dan trouble engine, teman-teman. Dan setelah saya mengenal Tuhan, juga saya mengalami musibah yang sama di perusahaan yang beda, kapal yang beda. Dan saat itu kapal saya juga mengalami kebocoran. Sehingga saya meminta untuk mengundurkan diri, dan ABK, ada 5 orang ABK yang turun bersama saya, langsung turun pada saat itu karena perusahaan tidak bisa menanggulangi
dalam emergensi tersebut. Nah, sebelum saya cerita, sebelum saya ungkapkan apa yang saya alami tersebut, saya ingin memberitahukan tentang identitas saya, tentang background saya. Jadi, teman-teman, saya ini background-nya pelaut. Saya profesi seorang pelaut. Kebetulan saya sekolah di pelayaran dan saya kerja di kapal sebelumnya. Nah, saya terlahir dari keluarga Muslim. Orang tua saya benar-benar ketat dalam hal agama. Kemudian saya didoktrin oleh orang tua dari kecil sampai saya belum mengenal Tuhan Yesus, dan sampai sekarang bahkan mereka ya tidak suka kepada saya. Tapi saya tetap berdoa, tetap mendoakan mereka supaya mereka dijamah Tuhan Yesus sebagaimana Tuhan sudah menjamah saya. Saya berharap selalu kalau saya mau tidur, saya berdoa kepada Tuhan biar Tuhan berikan petunjuk, berikan jalan supaya mereka diselamatkan. Karena saya tidak mau kalau cuma saya yang diselamatkan Tuhan. Saya ingin orang tua dan adik-adik saya juga diselamatkan. Jadi teman-teman, dari kecil memang saya sudah diajarin tentang agama yang sangat kuat. Dari saya SD kelas 5 sampai SMP, saya sekolah SD, siangnya saya sekolah ngaji di madrasah, kemudian sorenya juga saya ngaji sampai malam. Dan pada saat saya ngaji, itu saya ngaji di madrasah bersama adik saya selama 5 tahun di situ. Kalau SD kan 6 tahun teman-teman, kalau di madrasah 5 tahun, pakai bajunya tuh baju putih hijau. Di situ saya mempelajari tentang tauhid dan fikih. Di situ saya benar-benar dibina, dan ada sampai 5 tahun itu benar-benar tapi sampai sekarang juga apa yang saya dapatkan dalam mengaji itu saya tidak ingat gitu, karena ada hal-hal yang buat saya itu. Jadi terus saya pulang ngaji itu dari siang, pulang sekolah misal jam 11, nanti saya ngajinya dari jam 1 sampai jam 5. Nah, pulang dari ngaji itu saya ngaji malam, teman-teman. Ngaji malam dari Iqra, terus Kalih sampai Al-Quran, dan saya sudah khatam 2 kali Al-Quran. Itu saya khatam istilahnya udah dipulutin, udah dipulut kuning 2 kali sama orang tua saya. Dan selama saya ngaji juga, ya saya dari awal itu
tidak ada hal-hal yang membuat saya berkenan, karena dari ayat itu saya tidak tahu artinya apa. Karena pada saat ngaji saya itu, saya cuma disuruh hafalin, terus saya tahu tajwid panjang dan pendeknya, saya bisa membaca menghafal, baru saya dikalihin sama guru saya. Tapi ya, saya tidak tahu artinya. Dan belum sampai di situ, saya punya orang tua juga kuat sekali dengan agama. Beliau memang ya itu mengajarkan saya memang benar-benar, karena bapak saya itu orang Padang, mama saya Melayu. Bapak saya ini pernah di pesantren santri khusus, santri laki-laki begitu. Saya nggak tahu ilmu apa yang dia pelajari di pesantren itu. Dan jadi bapak saya itu ya memang pengajarannya sungguh keras gitu. Kepada saya, kepada adik-adik saya, sehingga kalau saya tidak ngaji, tidak sekolah, tidak sholat, saya sering dipukul. Saya ingat sekali itu. Sampai sekarang saya masih ingat apa yang diperbuat bapak saya. Setidaknya kalau anak kecil ya, saya baru menyadari sekarang kalau anak kecil setidaknya cuma dibilang atau dinasihatin itu buat saya udah cukup, tapi beliau begitu keras gitu, sampai-sampai tali pinggangnya itu sering mukul badan saya, dan bapak saya sering mukul pakai tali pinggang, mama saya sering mukul pakai sapu lidi. Jadi mereka itu seperti tidak ada mengasihi anaknya sendiri. Begitupun dengan adik saya. Bahkan saya ingat HP saya itu, handphone saya dari waktu SMP sudah 3 kali. 3 kali dia pecahin. Kalau saya itu nggak mau sholat, nggak mau ngaji gitu, beliau tuh nggak bisa nasihatin baik-baik begitu. Tapi sebagai anak ya, jadi saya sampai sekarang trauma istilahnya. Kemudian saya waktu ngaji malam itu, saya ngaji dari jam 5 sore sampai jam 7:30 saya ngaji. Dan saya pulang malam. Saya teman-teman orangnya suka berantem sebelumnya, suka bertengkar sama teman-teman saya. Saya nggak pandang orang, dulu tuh saya nggak pandang dia mau perempuan apa laki-laki. Saya nggak, kalau udah salah tetap saya lawan. Jadi waktu saya ngaji malam, saya sering ribut sama teman, sering berantem, sering apa. Sampai sewaktu-waktu saya pulang dari ngaji, jalan, adik saya dipatok ular, dan sampai di rumah saya yang dipukul. Adik saya patok ular, saya dipukul. Terus saya sering ribut itu karena sama teman-teman sering baku jamba, baku cakar-cakaran begitu, karena teman saya jahil
dia suka umpetin sendal. Kalau lagi ngaji gitu, dia suka ngejek-ngejek begitu. Sampai-sampai pernah waktu itu kita kejar-kejaran ya, karena dia umpetin sendal adik saya kejar, terus dia jatuh di kakinya, luka. Nah, dia sampai di rumah, saya belum sampai rumah, mamanya marah-marah. Dia bilang, kamu kurang ajar ya, nggak ada sopannya sama orang, nggak ada salah juga kamu kejar dia. Lah saya lawan, saya bilang, ibu kalau punya anak, diajar dulu sopan santun, jangan kurang ajar sama orang, ngapain sendal orang diumpet-umpetin, saya bilang gitu. Kok masih kecil udah ngelawan sama orang lagi, kok pernah diajarin orang tuamu, katanya gitu. Nah, jadi karena yaitu akhirnya dia ke rumah saya, jadi imbangnya mama saya, ribut gitu. Terus teman-teman, yaitu tentang ngaji saya dulu. Jadi saya kayak sekedar ngaji, kale ya kale, katam ya katam, berantem ya berantem. Tapi saya nggak ada dapatkan pencerahan, nggak ada saya dapatkan misalnya kalau dari arti ayat tersebut yang buat saya jadi moto kehidupan saya tuh nggak ada begitu. Jadi saya ngaji ya ngaji aja waktu itu. Nah, setelah selesai saya ngaji, saya tamat itu, saya tamat 2 SMP. Kelas 2 SMP saya sudah katam Al-Quran yang kedua, teman-teman. Jadi dari SD itu saya belajar Iqra, terus Al-Quran, terus ya benar-benar lah saya, bahkan guru pun kadang datang dipanggil sama mama saya, datang ke rumah untuk ngajarin saya. Tapi karena saya bebal, saya nggak bisa-bisa kan, jadi sekedar saya ngaji aja. Yang penting saya hafal, bisa dikalihin gitu. Nah, dari kesaksian saya, hal yang penting yang ingin saya sampaikan tadi, yaitu saya tadi SMP mau naik kelas 3 itu, saya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya nabrak anak orang. Jadi waktu itu saya bawa motor, kemudian saya bawa teman adik saya yang main ke rumah. Dia bantuin saya untuk isi aqua galon. Kemudian sampai di tempat pengisian ulang aqua galon, terus dia bilang uangnya jatuh kak, katanya. Loh kok bisa? Yaudah kita balik lagi. Baliklah ke rumah. Itu saya pas nabraknya itu di depan masjid pada saat pulang sholat Jumat. Pada orang-orang pulang sholat Jumat, saya nyenggol kakinya dia sampai pingsan gitu. Jadi pas saya pulang ambil uang ke rumah, terus kita balik lagi ceritanya ke tempat isi aqua galon itu. Kemudian pas udah mau pulangnya, pas bawa aqua, tiba-tiba anak kecil umur 6 atau 7 tahun, laki-laki, dia nyebrang. Saya lumayan kencang waktu itu bawa motornya. Dia nyebrang nggak sengaja, saya nggak tahu lah, tiba-tiba dia nyebrang kan. Terus ban depan saya itu nyenggol kaki kirinya sehingga dia jatuh. Terus banyak orang-orang situ pada ngumpul di situ semua lah. Saya panik, saya benar-benar gugup lah begitu. Saya bingung saat itu. Saya pas nyenggol itu, motor saya udah
udah ke rumput-rumput gitu. Udah ke situ saya jatuh. Tapi puji Tuhan teman, saya jatuhnya itu ke duduk. Walaupun agak jauh dari tempat kejadian, tapi saya keduduk jatuhnya. Nah, teman adiknya saya ini dengkulnya itu lecet gitu, dengkul apanya semua. Tapi saya nggak kenapa-napa. Saya nggak ada luka apapun. Saya puji Tuhan gitu. Kemudian rame di situ, banyak orang yang lihat. Terus pas kebetulan tuh saya ngelanggar anak itu di depan rumah neneknya. Nah, anak itu kan langsung pingsan. Neneknya sampai, cucuku, gitu. Terus mungkin ada orang di situ, dia panggil langsung orang tua saya. Orang tua saya nggak lama datang. Di situ saya dimarah-marahin. Orang tua saya bilang, kamu kok bisa kayak gini? Sudah tahu banyak masalah, udah datang lagi masalah baru kau buat, katanya. Kata orang tua saya. Jadi bisa nggak kau apa ini? Gak bisa mah, aku bilang. Ya udah kau pulang sana, bawa ini anak orang ini, biar mama sama ayah yang atasin, kata orang tua saya. Nah, saya pulang. Di situ dibawalah anak itu tadi ke rumah sakit. Pihak rumah sakit nggak bisa nanggulangi, nggak bisa ngatasi karena kakinya patah. Akhirnya dibawa ke dukun di situ tuh dukun Malunta namanya. Dia dukun untuk ngobatin kaki yang patah gitu. Nah, sampai anak itu dirawat sampai sembuh, biayanya 5.500.000 waktu itu. Itu selama 1 bulan lebih anak itu ini. Tapi kita tetap tanggung jawab untuk membiayain semua biayanya anak itu. Nah, yang buat saya shock di situ pada saat kejadian saya tabrak anak itu pingsan, saya takut kalau anak ini meninggal, otomatis saya di penjara gitu. Lalu saya trauma yang dibilang mama saya setelah dari rumah sakit itu, mulai saat ini nggak akan pernah saya mau biayain hidup kau lagi, karena kau buat masalah saja gitu. Jadi ya saya benar-benar kecewa ya, orang tua saya berkata seperti itu. Lalu padahal saya nabrak anak itu nggak sengaja, tapi sampai setengah bulan itu orang tua saya diamin saya terus saya dipukul pas waktu mereka dari rumah sakit nyampe di rumah. Saya dipukul pakai tali pinggang, terus saya benar-benar ini. Tapi ada nenek saya di rumah yang menguatkan saya gitu. Dia bilang, udah sabar, nggak usah dengerin mama sama bapak kamu, katanya. Nah, di situ saya bingung karena saya masih sekolah ini bagaimana gitu. Kemudian sudah berjalan hampir 2 bulan dari kejadian itu. Orang tua saya ini nggak acuh, kayak seperti nggak memperdulikan saya. Kemudian saya setelah kejadian itu pas naik kelas SMK 1, saya tidak mau sekolah di pelayaran, tapi orang tua saya nyuruh untuk sekolah di situ. Kebetulan sekolah itu dekat dari rumah saya, SMK pelayaran. Memang saya rasa nggak mungkin saya sekolah di situ karena sekolahnya mahal, sementara orang tua begitu. Nah, orang tua saya terus push, saya udah masuk situ aja, nggak usah lagi banyak kali cerita kau. Kalau kau mau berhasil, dengar apa orang kata orang tua. Kemudian saya bilang, saya jujur saya nggak mau masuk di situ, Mak. Nanti rambut saya dipotong pendek. Terus sekolahnya
nanti larinya di kapal gitu kan. Awalnya saya nggak ada niat untuk masuk sekolah pelayaran. Jadi karena orang tua begitu, terus mungkin saya ngira, oh nih orang tua mendukung saya daripada saya memilih untuk ambil dokter atau poluan gitu, keinginan saya, ke cita-cita saya dulu. Tapi karena orang tua nggak mendukung, dukungnya di pelayaran, ya mau nggak mau saya masuk pelayaran. Nah, selama saya masuk pelayaran, saya dibina di basis, kemudian rambut saya dipotong bener-bener pendek, kayak bener-bener kayak jantan, harus 3 jari dari kerah rambut saya itu, bener-bener nggak boleh pokoknya jantan banget gitu. Terus selama saya 1 tahun kelas 1 itu orang tua masih ini membiayain saya. Nah, saya mau naik tingkat kelas 2 SMK kelas 2 itu ada masalah saya dengan orang tua, sehingga saya main HP terus, saya main game apa semua. Saya dulu nurut-nurut aja sama orang tua, tapi kadang saya lawan juga gitu. Nah, karena orang tua saya nggak terima, dia ambil martil. Itu pertama tiga HP saya dipecahin. Pertama pakai martil, terus yang kedua pakai batu ulekan itu. Terus yang ketiga pakai martil juga, itu masalah. Nah, karena orang tua saya kecewa, dia bilang gini, mulai sekarang sampai saat ini, mulai sekarang detik ini, gak akan pernah saya mau lagi biayain kau sekolah. Jadi karena kesalahan saya sedikit, saya kok begini gitu kan, aku ini apa gitu, masa memperlakukan aku seperti ini sementara adik-adikku enggak gitu kan. Jadi saya bingung kenapa bapakku bilangnya begitu gitu. Saya bingung di situ kan. Saya mikir, padahal waktu itu saya mau ujian itu saya belum bayar uang SPP selama 2 bulan dan saya belum dikasih ujian. Nah, karena orang tua nggak mau biayain, dia minta tempo. Dia datang ke sekolah saya. Mama saya datang ke sekolah saya, minta tempo biar bisa ujian. Tapi pihak sekolah nggak bisa ngasih dispensasi untuk agar saya bisa ujian. Nah, di situ saya dan mama saya pergi ke tempat saudara saya. Di situ kita pinjam uang. Ada berapa saudara pinjam uang untuk membayar SPP. Kemudian sampai di rumah saudara saya tuh nggak ada satupun yang bantu saya, berbicara manis, itu nggak ada. Jadi saat saya dan mama saya datang ke rumah mereka bilangnya begini, makanya kalau nggak sanggup nyekolahkan anak di sekolah yang mahal, nggak usah sekolahin di situ. Gitu. Terus ada juga saudara yang lain, dia bilang, udah tahu sekolah pelayaran, udah kerja di kapal, nggak pulang-pulang, perempuan, ini itu, gitu kan. Nah, di tempatnya mama saya punya abang, itu saudara, saya jawab, saya bilang begini, Bu, kalau nggak bisa bantu saya, janganlah bilang begitu. Terus mama saya jawab, kakak ucapannya dijagalah, itu sama aja kakak menjelekkan, merendahkan saya gitu. Saya sampai sekarang masih ingat, teman-teman. Nah, bahkan sekarang pun yang saudara saya itu karena mereka terlalu merendahin saya, dan ada berapa tahun yang lalu dia datang ke rumah, terus dia lihat foto saya, foto wisuda saya ini. Nah, terus dia pura-pura bilang begini, oh ini anakmu ya, udah berhasil sekarang ya,
kerja di mana, di kapal apa begitu. Ada nih temennya saya tuh, anaknya mau masuk sekolah pelayaran gitu. Boleh nggak minta nomornya, mau tanya-tanya nomornya Fit. Oh boleh. Udah dikasih sama mama saya, baru dia telepon. Dia bilang, Fit ini ibu mau masukin anak ibu gitu. Nah saya bilang lah tentang di pelayaran bagaimana, kalau masuk seperti apa. Ujung-ujungnya berapa minggu dia SMS, boleh nggak Bu pinjam uangnya 1 juta gitu kan. Saya nggak tanya lah, karena saya ada rezeki, saya kasih berkat ke dia. Nah, udah 1 bulan lebih tuh, 1 bulan lebih, kok nggak diganti-ganti, mama saya pikir kan. Mama saya datang ke rumahnya, terlalu banyak alasan. Dia bilang, nggak ada uang lah, begini begitu lah, tapi ya udahlah, saya bilang, udah lama, nggak usah di ini, gitu kan. Jadi itu, teman-teman, kalau saudara saya memang sama sekali nggak ada yang mendukung, nggak ada yang mau bantu support saya. Apalagi mereka menjengkalkan saya, merendahkan saya karena profesi saya mungkin. Tapi ya saya nggak nyangka aja lah begitu, kenapa saudara saya seperti itu. Gitu. Jadi puji Tuhan sampai sekarang, Tuhan berkati saya. Walaupun dari kelas 2 SMK sampai sekarang, nggak ada biaya sedikit pun dari orang tua yang biayai sekolah saya. Puji Tuhan. Nah, jadi selama dari saya selesai ujian itu, karena orang tua berkata begitu, saya coba tuh ngelamar. Padahal nggak ada modal ijazah apapun, cuma saya kasih SMP aja, ijazah SMP. Saya coba ngelamar ke Indomaret, nggak bisa. Terus saya tanya ke teman saya, oh ada di sini toko baju katanya. Oh boleh lah, boleh. Saya kasih ijazah SMP. Puji Tuhan, saya di situ 6 bulan lebih. Saya bekerja di situ. Kemudian di toko boneka saya kerja. Itu ada berapa bulan itu? Sekitar 4 bulan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya bekerja, pulang sekolah SMK itu. Ceritanya saya udah tamat madrasah nih teman-teman. Jadi pulang sekolah SMK, saya bekerja dari jam 1 sampai jam setengah 9. Sampai di rumah, itu nggak bisa. Saya nggak bisa belajar lagi karena udah capek. Karena udah nggak apapun, paling kalau waktu itu pulang kerja benar-benar capek itu. Pulang kerja saya tidur, kadang-kadang disuruh-suruh juga orang tua cuci piring apa semua kan, tapi ya itulah karena orang tua saya yang dari kecil mengajarkan saya gitu, keras. Kalau saya nggak nurut, saya dipukul pakai sapu lidi. Kemudian seiring berjalannya waktu, Tuhan berkati saya, Tuhan pelihara saya. Saya juga nggak tahu kenapa teman-teman ya. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya selalu berdoa sama Allah. Dan saya kadang-kadang berdoa misalnya, saya berdoa, ya Allah, berikanlah begitu-begitu kan. Dan saya diselamatkan juga. Saya yakin ya, itu bukan berkat pertolongan Allah, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Dan saya berpikir mungkin Tuhan Yesus dari saya dalam kandungan sampai saya lahir, Tuhan sudah pelihara saya, sudah tentukan saya bahwa saya akan menjadi pengikutnya. Saya berpikir begitu. Karena saya benar-benar kasih dan penyertaan Tuhan, saya diselamatkan. Saya diselamatkan dari maut. Saya disembuhkan dari penyakit saya. Nah, singkat cerita, setelah saya lulus
dari SMK itu. Kemudian saya cari kapal, saya dapat kapal kargo untuk kadet PKL, praktek di kapal. Nah, saya dapat di satu perusahaan itu, namanya Temas Line, perusahaan kontainer. Itu saya nggak digaji sama sekali, di situ selama 8 bulan lebih. Dari perusahaan tidak, memang kalau praktek tidak dapat gaji, tapi ada uang saku dari kapten, dari officer gitu, karena kita di situ belajar. Itu saya kadet 2012, teman-teman. Nah, saya selama 8 bulan lebih kadet, tapi sebenarnya kalau kadet itu 1 tahun ya, teman-teman. Di sijil buku pelaut itu 1 tahun, tapi kita entrance gitu. Mau 6, batasnya paling-palingnya sampai 1 tahun, tapi kalau memang kita merasa udah ini, terus mau nyusun makalah untuk UKP, ujian kalian pelaut, kita bisa turun. Setelah kita turun baru kita nyusun makalah. Nah, di situ setelah saya praktek kadet di kapal, lalu saya ujian di Aceh. Saya ujian, saya ngekos. Nah, dekat kampus itu ada kosan, saya ngekosnya di situ. Saya diselamatkan sama Tuhan lagi, bahwa saya pingsan karena kesetrum listrik, kesetrum colokan listrik. Jadi pada saat itu saya di kos, nggak tahu kenapa colokan kepalanya itu mungkin kabel atau apanya itu. Nah, posisi itu saya mau colokin itu ke adaptornya itu, tiba-tiba saya nggak sadar lah pokoknya situ. Pokoknya saya udah pas saya colok itu, saya langsung kejang-kejang. Saya langsung pokoknya kayak mau mati lah pokoknya. Jadi benar-benar di situ sampai berapa menit itu. Lalu saya pingsan, tapi saya bangun sendiri. Dan saya di kosan itu sendiri pada saat itu. Nah, puji Tuhan, Tuhan juga selamatkan saya dari kejadian itu, ya. Kemudian saya mau menceritakan, teman-teman, sebelum saya mengenal Tuhan, saya itu taat dengan agama saya. Karena dari kecil saya sudah didoktrin, sudah diajarin memang untuk sholat nggak pernah tinggal. Paling-paling kalau sholat subuh aja. Kalau saya nggak bangun subuh, saya nggak sholat. Nah, saya sholat nggak tinggal, apa semua nggak tinggal. Saya itu belum mengenal Tuhan. Sewaktu-waktu saya bekerja di kapal lagi setelah saya wisuda. Setelah saya wisuda kelas 4, saya bekerja di kapal lagi, kapal kargo. Itu 2016, sekitar 2016. Saya di kapal kargo sebagai chief officer. Chief officer itu tugasnya menangani muatan dan sebagai kepala kerja tentang safety first di kapal. Kemudian saat kapal saya ini lagi selesai muat di Teluk Bayur. Jadi muatannya itu semen sak, pakai conveyor saat kita muat itu. Nah, kapal saya nggak terlalu besar, GT-nya 1.700 lebih. Lalu setelah selesai loading, nah saya ke kantor Semen Padang, saya ke Semen Padang karena di manifest tidak sesuai dengan yang sudah masuk muatannya. Jadi saya komplain, saya ke Semen Padang, setelah itu saya minta surat keterangan gitu. Bahwasannya
pemuatannya tidak sesuai. Setelah saya sampai di kapal, saya duduk samping kapten, saya berbincang-bincang sama kapten. Saya bicarakan ini gimana gitu. Kemudian gak berapa lama datang KKM. KKM itu kepala kamar mesin. Dia bilang, Cap, air masuk, ada yang bocor dari lunas deket as propeller. Lalu kaptennya panik, loh kok bisa Bas gitu? Ya saya juga nggak tahu itu airnya udah masuk, cuma nggak terlalu besar. Jadi lubangnya itu lumayan ya, segini ya. Nah, saat bocor itu, air masuk terus. Posisi bocornya itu di as propeller, baling-baling, kemudian pada lunas. Nah, di lubang lunas itu, di situ bocornya. Ketika KKM bilang seperti itu, kapten langsung ke kamar mesin. Saya juga ikut. Di situ saya lihat, waduh, airnya itu sudah di atas tangki. Sudah, kan ada as propeller, nah di bawah as itu ada tangki got, airnya juga masuk di situ. Nah, saya main panik, aduh bagaimana nih, sementara mau berangkat gitu. Itu posisinya mau berangkat, sudah clearance, sudah selesai muat, mau berangkat, malah kejadian seperti itu. Nah, sementara bocor itu, nah yang lain ikut bantu ngapain selang, pakai pompa celup. Saya juga ikut bantu lurus-luruskan selang itu, sampai airnya tuh, aduh, terus masuk nggak henti airnya. Jadi setelah kejadian itu, setelah mengalami itu, pihak Sabandar tidak mengizinkan berangkat. Akhirnya kami disuruh berlabuh untuk perbaikan dulu, untuk didoubling yang bocor itu. Kemudian kita berlabuh sambil doubling di las itu yang bocor. Nah, selama perbaikan itu sekitar 5 jam perbaikannya. Tuh kita punya generator 1, teman-teman. Mesin induk 1. Sebetulnya harus 2 kalau generator itu, supaya ada cadangan atau mesin diesel gitu. Kemudian setelah pengelasan itu, setelah doubling, nah kapten info ke saya, dia bilang, Cip, ini sudah ada SIB, surat izin belayar dari Sabandar gitu. Jadi, jadi mau berangkat sekarang, Cap, saya bilang. Iya, mau gimana lagi? Harus suruh berangkat ini sudah, katanya. Jadi saya bilang, kalau menurut saya, Cap, ini kan mesin kita cuma 1. Sementara kita dari Teluk Bayur ke Tapak Tuan, Aceh aja, Tapak Tuan itu di Aceh ya, teman-teman. Itu perjalanan 4 hari. 4 hari 4 malam. Nah, saya bilang, ada baiknya, Cap, mendingan kita kasih turn off generator, nanti 1 atau 2 jam, baru kita nyalakan lagi, saya bilang. Saya sudah ingatkan seperti itu. Tapi kaptennya bersikeras, dia bilang, oh tidak bisa, karena udah harus berangkat ini, nanti kantor bayar, kalau nggak sesuai kan dengan jadwal keberangkatan. Oh ya sudah, saya bilang, itu keputusan kapten, yang penting saya sudah ingatkan, saya ngomong gitu. Saya di situ sebagai chief officer, itu wakil kapten, teman-teman. Kemudian kita berangkat juga. Nah, saat kejadian itu pas dijaga jam saya jaga jam 4.08, jam 4 subuh sampai jam 8 malam. Nanti begitu juga dari jam 4 sore, maksudnya dari jam 4 subuh sampai jam 8 pagi. Nanti dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi 4.8. Nah, sudah di doubling begitu, kita pun berangkat. Ada sekitar 2 hari 2 malam. Saat saya jaga jam 4:30, jam 4:30 itu kejadiannya ya. Jam 4:30, tiba-tiba trouble engine.
semua mati. Alat navigasi mati, pokoknya semua mati. Pokoknya, aduh, bener-bener panik di situ saya sepot jantung. Saya panik, kemudian saya suruh jurumudi untuk panggil kapten, suruh naik ke atas. Kapten naik. Aduh, gimana nih kita nih, gitu kan? Kapten juga panik. Jadi baru saya bilang, Cap, kan udah saya bilang dari awal, mending kita matikan dulu mesin generator, saya bilang. Ya, siapa juga yang tahu kalau begini, katanya. Terus, kapten bingung juga kan, karena nggak ada solusi. Karena kalau sudah masih mati mesin begitu, ya banyak faktor, banyak hal. Tapi saat itu bahan bakar kita masih banyak, cuma terkendala di mesin aja yang nggak mampu gitu. Nah, saat mati trouble engine itu, perbatasan di Singkil, masih di seputaran Aceh. Jadi 2 hari lagi baru ke Tapatuan perjalanannya. Nah, perbatasan Pulau Singkil, kita trouble engine di situ. Kemudian kapten bilang ke saya, ini gimana Cip? Apa kita Lego jangkar gitu? Terus saya bilang, Cap nggak lihat di peta, saya bilang. Itu kedalaman 1000 lebih loh. Sementara jangkar di Lego aja paling 3-4 meter. 3-4 segel. 3-4 segel itu berapa meter lah, nggak sampai 1000. Emang mau larat kapal ini, saya bilang. Sementara posisi kapal muatan full, teman-teman. Waktu itu saya bawa muatan 2.900 lebih DWT-nya. Kemudian saya bilang, karena dia suruh Lego jangkar, saya bilang lebih bagus tidak usah dulu gitu. Kita mau laporan nggak bisa, mau laporan ke kantor nggak ada signal saat itu. Kemudian di situ benar-benar ombaknya, aduh luar biasa. Kayak apa ya? Karena itu di laut Samudra Hindia, teman-teman. Jadi ada 2 meter lebih itu, sekitar itu ombaknya. Alunnya kencang, kapal udah miring-miring kanan. Aduh, bener-bener di situ. Nah, karena nggak bisa Lego juga, jadi karena ombak itu dari sebelah kiri, kita semakin lama semakin menepi, semakin ke pinggir gitu. Nggak terlalu, paling berapa mil dari daratan itu, masih sekitar 2 mil dari daratan. Kemudian ada signal, terus saya laporan ke kantor, lalu kantor bilang kalau bisa Cip, ada kapal lain, dikontak, disuruh tarik itu kapal. Saya bilang, Bu, kalau di sini nggak ada satu kapal pun yang lewat. Kalaupun ada, kita akan kontak minta bantuan gitu. Ya, mau gimana lagi? Emang kalian mau berapa jam ngapung di situ, katanya. Bagaimana kita sudah coba kontak lewat SSB ya waktu itu ke stasiun pantai single side bind. Nah, itu nggak ada respon. Terus kalau kita kontaknya di HT, di radio juga nggak bisa. Karena SSB itu emergensi, maksudnya alat emergensi, hanya itu yang tadi itu yang nyala. Kemudian karena generator masih mati, itu alat navigasi masih mati semua. Jadi nggak susah komunikasi. Kita ngapung-ngapung itu sampai 6 jam lebih. Sekitar jam setengah 10, jam 9 pagi. Puji Tuhan baru bisa ini. Tapi memang di situ nggak tidur semua, orang-orang panik. Jadi Fitri sebentar. Itu Fitri udah mulai mengenal Yesus atau belum? Belum. Ada satu kapal lagi, Pak. Ada satu kapal lagi, itu saya udah mengenal Tuhan Yesus. Coba penonton mau dengar kenapa sampai Fitri sudah mendapatkan mujizat ini jalan Tuhan. Maksudnya Fitri sampai bisa mengenal Yesus, bagaimana caranya? Gak usah terlalu cerita kesaksian tentang hidupnya. Nanti coba cerita yang lebih cepat ya, sampai Fitri bisa
percaya sampai bisa bisa tahu bahwa Yesus sebagai juru selamat. Lanjut. Oh, baik, siap, Pak. Jadi saya cerita lanjut ya, Pak. Kemudian KKM saya inisiatif, dia ambil aki yang di kren operator di atas palka, dia sambungin ke generator. Nah, sebelum itu bas 2, masinis 2, infokan ke kapten, dia bilang masih ada kebocoran lagi tapi nggak terlalu banyak. Cuma mereka masih bisa atasin karena udah disumpel pakai sendal swallow. Dia sumpel yang bolong itu karena nggak bisa pengelasan, jadi mereka tangani pakai sumpel sendal gitu. Nah, setelah kita lanjut perjalanan, ya akhirnya sampai puji Tuhan lah. Tapi saat ada ombak, kemudian saya dapat kabar ada kebocoran lagi. Itu saya baca ayat-ayat ada nyanyi gitu di Al-Quran. Saya sambil itu saya berbagi gitu kan. Dulu ya teman-teman. Nah, kemudian itu tapi saya yakin ya, semua itu berkat Tuhan yang menyelamatkan saya gitu. Nah, kemudian satu lagi saya mau ungkapin, waktu saya sudah mengenal Tuhan, juga saya mengalami musibah yang sama, begitu. Kapal saya belum sampai tenggelam, tapi mengalami kebocoran juga. Nah, saat itu yang saya dengar, saya berpikir, lalu mengingat saya begini, lalu saya ini aku coba ini gitu kan, dengerin ayat-ayat. Jadi ceritanya teman-teman, saya baru dapat kapal perusahaan sama kapal yang beda, perusahaan kapal yang beda. Nah, saya naik dari sini ke Lampung. Kapal itu mau berangkat dari Lampung ke Jakarta. Jadi saya sampai di Lampung, posisi mau selesai muat, tinggal berapa ton lagi baru berangkat gitu. Lalu setelah itu posisi kapal udah berangkat, kemudian ada berapa jam ya setelah berangkat dari pelabuhan itu, saya lihat ini KKM masinis 1 ya, masinis 1 dia pakai selang itu, pompa celup, dia buang air ke kamar mandi. Jadi saya pas mau kamar mandi, saya lihat, Bas, ini air apa? Terus dia bilang, ini ada yang bocor, Cip, gitu. Loh, kok bisa? Saya bilang, iya, saya juga udah tanggulangi, nggak bisa juga ini. Makanya saya buang ke sini airnya, nanti lama-lama nurun juga. Cuma itu nggak terlalu besar lah bocornya katanya, karena udah saya pakai belting ini pakai belting. Jadi dia punya hidrolik asnya itu, Pak. Nah, itu ya. Fitri, coba lanjut sampai Fitri, nggak usah ceritain, udah lanjut aja ke kesaksian Fitri sampai Tuhan bisa menyelamatkan. Maksudnya melalui apa? Setelah Fitri ketakutan kah? Langsung Fitri bagaimana sampai bisa dengar Pak Muhammad Kaji atau gimana? Silakan. Oh, ya. Teman-teman sudah tidak sabar mendengarnya. Langsung aja. Iya, langsung ya. Iya. Ya, Pak. Jadi itu hal-hal yang saya alami gitu. Nah, selama saya menganut agama sebelah, RT 6 itu, saya mengenal Tuhan itu dari awal 2020, akhir 2020. Iya. Nah, saat itu saya lihat di YouTube ada siaran Pak MKJ, ya. Saya mendengar di situ dan saya awalnya nggak yakin ya,
apa yang dia bilang. Setelah saya buka Al-Quran, saya selidiki juga sampai saya download hadis, saya download gitu. Nah, saya baru bingung juga saat itu teman-teman. Kok seperti ini gitu? Kok benar-benar nggak masuk akal gitu loh. Karena teman-teman saya orangnya suka membaca ya, suka selidiki. Jadi saya coba telusurilah apa yang dibilang MKC itu. Saya coba cek-cek, saya lihat di Al-Quran, di hadis juga, ternyata benar. Seperti rukun iman itu tidak ada di Al-Quran. Rukun Islam juga tidak ada gitu. Nah, saya benar-benar kaget ya teman-teman saat MKC berkata ada surat jin. Di teman-teman bisa baca ya di Quran 72 Al-Jin ayat 19. Quran 72 Al-Jin ayat 19. Itu artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembah melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, jadi saya mikir, masa iya Muhammad ini mengurumuni jin gitu. Terus dia bilang, Pak MKC bilang, tidak ada di ayat bahwa Muhammad itu dekat dengan Allah SWT. Ya, Muhammad itu dekat dengan jin. Ya, seperti MKC bilang. Jadi saya lalu saya sampai catat di sini ya teman-teman. Apa yang dibilang MKC itu. Saya sampai catat. Terus ada di Quran surat 43 Al-Zuhruf ayat 46. Nah, jadi di situ saya udah benar-benar kecewa gitu, maksudnya kok seperti ini gitu kan, ternyata begini, kok bisa gitu. Nah, sampai saya buka tuh satu-satu tuh albumnya MKC, saya lihat satu-satu videonya sampai habis tuh ya. Terus benar-benar teman-teman, di situ saya baru sadar bahwasannya memang apa yang dibilang dia itu benar adanya. Karena pembuktian dari omongan dia ternyata ada di ayat langsung. Misal rukun Islam itu nggak ada di Al-Quran. Memang benar itu nggak ada. Kemudian ada hal juga ya, saya mengira begini, Tuhan Yesus ya benar-benar datang ke muka bumi untuk menyelamatkan umat manusia ya sebagai sang juru selamat. Tapi di Al-Quran ayat Isa saya baca, kenapa kok Isa ini sama hal dibilang seperti Tuhan di Kristen, dia akan bangkit di akhir zaman. Kok sama ya gitu kan? Saya di situ benar-benar bingung gitu. Kok di Alkitab bilang sama. Jadi yang mana yang bangkit di akhir zaman gitu kan? Nah, setelah saya tahu, ternyata Al-Quran itu muncul setelah adanya Alkitab. Ya, 2022 tahun baru muncul, baru ada Al-Quran. Jadi saya berpikir, loh, berarti ini Isa ini diserupakan dong. Gitu. Apa disama-samakan ya sama Tuhan Kristen gitu.
Terus ya Pak. Lanjut, ketawa aja, lucu. Lanjut aja. Iya. Nah, jadi saya berpikir gitu, terus saya kan baca di ayat Isa di Al-Qur'an. Di situ dia punya ibu Maryam. Itu. Terus dia juga lahir di pohon korma. Beda dengan Tuhan Yesus, lahir di kandang domba di Bethlehem. Nah, saya mengira gini, berarti kalau memang Alkitab di luar ada, di luar turun, berarti Al-Quran selama ini serupakan dong gitu. Sadar ya? Di situ sadar ya? Iya Pak, sadar. Jadi saya di situ nggak mungkin Al-Quran itu apa ya? Kalau memang gini ya, kalau memang dia menceritakan hal lain gitu, nggak usah tentang Isa, tentang ini gitu kan, tentang nabi-nabi yang ada 25 nabi di itu yang tertulis. Nah, nabi-nabi itu saya juga berpikir Pak gini, kok nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Isa, Muhammad sampai 25 nabi. Kenapa ini nabi-nabinya sama di ini ya? Kitab gitu kan. Tapi ceritanya beda. Terus saya bingung. Sampai Pak, karena saking penasarannya ya Bapak Ibu kalian, saya download Alkitab. Saya download, kemudian saya coba beranikan diri. Saya mau bukti nih, benar nggak yang dibilang MKC gitu. Ya. Setelah saya download Alkitab, saya baca dari Perjanjian Baru. Saya baca dari awal kan. Awal mulanya bumi diciptakan, ya, selama 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ terinci banget, maksudnya ringkas banget, detail gitu. Apa yang ada di Alkitab tuh saya bingung kok. Ini di Al-Quran dari saya baca Al-Quran, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, terus yang sampai juz 30 juz amma. Kok nggak ada ceritanya seperti ini gitu? Kok nggak ada apa ya bilang di Al-Quran tuh jujur ya teman-teman, nggak ada berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit bumi beserta isinya, lalu dia mengilhami kepada junjungan nabinya. Nggak ada seperti itu. Makanya saya setelah saya download itu, di situ saya benar-benar luar biasa. Oh iya, jadi kan saya pikir Pak, ini yang di luar ada Alkitab, terus ceritanya detail, sehingga nih banyak orang yang tahu kalau seperti ini sejarahnya. Lalu ada setelah saya baca gitu Perjanjian Baru kan, terus saya lihat tuh dari awal mulanya adanya Adam sampai nabi lagi. Awal mulanya Adam sampai adanya Tuhan Yesus. Itu detail banget keturunannya. Ya silsilah sejarahnya. Ini misalnya ya Abraham melahirkan anak ini, keturunannya ini, Ishak, Yakub ini gitu. Itu benar-benar Pak, saya justru di situ ternyata ini. Penasaran. Iya, tapi kok di Al-Quran kok saya nggak ada ini ya bilang keturunan ini, nabi ini gitu. Cuma yang saya lihat di Google itu Pak, saya lihat di Google ada diagram kan, Adam ini. Nah, kalau Isa kan banyak ya, situ dia tabel-tabelnya gitu kan, silsilahnya nabi-nabinya gitu yang saya lihat di Google. 25 nabi itu keturunannya gitu. Muncul diagram itu. Nah, di situ kan ada Ismail. Terus panjang langsung Muhammad. Nah, saya bingung. Berarti ini keturunan Ismail gitu kan. Tapi di sampingnya, di sebelahnya tuh banyak
banyak, misalnya Yakub melahirkan ini anak ini gitu kan. Iya. Terus saya berpikir lagi Pak gini, apa itu dari awal mulanya dari Ismail ya? Tapi Ismail dari mana dia punya keturunan ya gitu kan? Saya sampai cari tuh Pak, sampai cari Ismail dia punya keturunan nggak ada di Al-Quran. Jadi saya searching lah di Google kan, tapi nggak saya temuin lah saat itu. Nah, kemudian saya di situ baru menyadari ya teman-teman, bahwa apa ya, Tuhan itu, iya, bahwa gini Pak, ada hal sebetulnya yang diserupakan gitu antara Allah Yahweh. Jadi Allah sama Allah itu Pak. Nah itu Berbeda. yang bingung di situ kan. Tapi setelah saya lihat sejarah di kitab itu benar-benar apa ya? Ternyata ini Pak yang saya pikirin. Ternyata Allah Yahweh yang menciptakan seluruh langit dan isi bumi, yang penguasa kolong langit ini, penguasa dunia ini, penguasa segala hal, ya. Dulu tuh sejarahnya waktu adanya Adam, ya itu ada malaikat yang ingin seperti dirinya, membanggakan dirinya, merasa dia hebat sehingga Allah mencatatkan dia ke bumi. Nah, mungkin itu, Pak. Nah, terus Jadi, Fitri, saya mau tanya Fitri, terus Fitri setelah membaca Alkitab tahu itu, terus tentu meyakini Fitri lebih ini, Fitri nonton apa lagi? Channel-channel Kristen atau bagaimana? Silakan. oh, ya, waktu itu tidak apa nih, apologet itu banyak ya, Pak. Bukan cuma MKC ya, tapi MKC lah salah satu yang buat saya sadar gitu. Sampai saya benar saya selidiki lah, saya baca-baca gitu kan. Salam Nah, sadar ya. Salam sadar semuanya. Jadi selain itu saya kan dari situ sering lihat video apologet ini. Iya. Kemudian termasuk Pak Yusuf Mandebulu. Nah, di situ dulu ya awal 2021. Tahun berapa itu? 2000 berapa itu? 2020, cuma saya lupa Pak, akhir 2020 itu. Sudah ketemu Pak Bombom nggak? Sudah tahu Pak Bombom nggak? Udah waktu itu Bapak masuk di channelnya Pak Yusuf Mandebulu. Oh iya. Waktu ada diskusi kan Bapak masuk, saya dengar tuh. Itu lupa saya bulan berapa, tapi saya ingat akhir bulan 2020. Nah, saya sering lihat juga channel apologet Mbak Uti, terus yang lalu-lalu itu Pak Erben channel. Nah, terus Ibu Sophie belum ada lalu kan. Nah, jadi dari situ saya benar-benar semakin tahu, semakin kuat iman saya. Nah, apalagi kalau ada kadrun-kadrun yang masuk kan, nah itu semakin menggebu-gebu gitu kan saya semakin. Iya. Kuasa Tuhan, benar-benar Tuhan itu lebih dari segalanya gitu. Gak ada yang bisa nandingi Tuhan Yesus. Gak ada. Jadi saya semakin kuat lah di situ kan, semakin kuat iman saya. Semakin saya yakin bahwa yang menyelamatkan saya Tuhan Yesus sesungguhnya. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya berpikir gini Pak, ini saya sudah yakin, tapi saya belum dibaptis. Tuhan, saya berdoa gitu kan Pak, Tuhan tunjukkan jalan Tuhan, aku pengen dibaptis. Saya bilang, ini gimana jalan Tuhan kalau aku nggak dibaptis, nanti aku masuk neraka dong. Terus kan kalau Tuhan mau menyelamatkan harus menjadi pengikutnya harus dibaptis dulu. Nah di situ saya
cari-cari Pak. Saya cari-cari gereja, tapi saya belum dapatkan. Ada 3 gereja gitu. Saya tanya gereja saya belum ada belum ada jadwal. Kemudian saya tanya lah gitu, belum ada jadwal. Nah, di situ saya sering tuh, saat itu saya sering lihat channel Pak Bom Bom, tapi saya bulan berapa itu deh? Bulan berapa? Waktu saya mulai senang nonton channelnya Pak Bom Bom. Bulan berapa ya? Lupa saya Pak. Tahun lalu, kan nanti kan dibaptis bulan Iya, Desember. Tahun 2021 bulan 7 atau bulan 8 gitu. Seperti itu loh Pak, bulan 7 atau bulan 8 ya. Gitu. Bulan 8, awalnya bulan 8. Kita mulai. Iya, bulan 8. Nah, ya, jadi kan bulan 8. Terus saya lihat tuh, saya tiap hari Pak masuk lihat Bapak siaran. Kemudian saya dalam hati saya berkata gini, Tuhan, ini apa gimana ya? Aku udah di Jakarta, tapi saya belum dibaptis. Apa saya tanya Pak Bom Bom aja ya gitu kan? Barangkali dia bisa bantu saya. Aku dalam hati saya gitu kan. Kalau nggak gitu saya nggak. Kalau lama dibaptis nih, pasti saya ini gitu nggak ada Roh Kudus yang dalam diri saya nggak mau gitu kan. Pokoknya saya harus dibaptis. Jadi Tuhan selalu menyertai saya kalau sudah saya jadi pengikutnya. Pokoknya saya pengen lah gitu Pak. Pengen sekali lah tuh dibaptis. Nah, sewaktu-waktu saya ngechat ya, berani ngechat Pak Bom Bom. Lalu saya bilang, Pak, ini saya baru mengenal Tuhan Yesus, saya belum dibaptis, saya pengen sekali dibaptis, tapi belum ada jadwal gereja yang saya ini bisa baptis Pak, gimana kira-kira ada nggak tahu Pak gereja mana di Jakarta yang bisa baptis gitu kan Pak ya. Terus Pak Bom Bom bilang, oh iya kamu mau baptis, boleh puji Tuhan, Bapak bilang kan. Nanti saya coba tanya teman-teman barangkali ada. Kemudian Bapak suruh hubungi Pak Lobo. Ya. Nah, saya langsung hubungi. Lalu Pak Lobo bilang, oh ada nih jadwal tanggal 18 bulan 12. Nah, terus waktu itu bulan 10 atau bulan 11 ya Pak? Yang dibaptis, baptis bulan 12. Waktu hubungi saya bulan 11. Waktu saya nunggu-nunggu itu Pak, waktu. Oh bulan 11. Bulan 11. Terus saya berpikir gini, saya bilang ke Bapak ya, Pak, ini saya belum berangkat Pak, lagi ngurus sertifikat. Saya pengen cepat dibaptis. Kalau saya udah di kapal, saya nggak bisa, belum dibaptis lama-lama lagi nunggunya Pak gitu kan. Terus Bapak bilang karena ada jadwal, Pak Lu bilang ada jadwal, saya nunggu jadwal itu. Nah, sembari saya nunggu jadwal dibaptis, saya pulang ke rumah, ya. Jadi teman-teman, saya ingin cerita sedikit tentang pergumulan saya di rumah, tentang pergumulan dengan orang tua. Biasanya orang tua kaget di situ. Setelah dibaptis. Belum Pak, belum. Itu awal bulan 11 saya ke Medan kan Pak. Karena sebelumnya itu adik saya yang nomor 3 dia sakit. Adik saya ini sakitnya beda Pak kan. Dia sering kesurupan. Jadi dia kesurupan sudah dari bulan 9 Pak.
Dari bulan 9 dia sakit, nggak tahu tiba-tiba sakitnya sakit kayak gitu Pak. Tiba-tiba kesurupan aja gitu, nggak tahu kenapa, apa sebabnya nggak tahu. Nah jadi karena adik saya ini sakit, setiap hari dia kesurupan. Dalam satu hari ada 4 kan sampai 5 kali kesurupan, kemasukan jin gitu. Nah, saya dibilang orang tua, pulanglah Kak, lihat adik kau. Nanti kalau kau udah kerja apa kapal nggak bisa pulang lagi. Saya berpikir, oh ya udahlah, saya pulang. Saya pulang Pak, sampai di rumah, gitu kan, saya sampai di rumah. Lalu orang tua saya menyambut dengan senang lah gitu kan, karena sudah 2 tahun saya nggak pulang. Sudah 2 tahun saya nggak pulang kampung, mereka senang. Kemudian setelah saya di rumah 8 hari. Setelah 1 hari, mereka bersikap biasa saja. Mereka bersikapnya ya masih mau bicara dengan saya. Itu yang kedua 2 hari. Mungkin mereka nggak lihat saya sholat seperti biasa. Orang tua saya nggak lihat. Ya saya pakai jilbab. Jadi hari yang kedua itu pas saya ulang tahun Pak. Pas saya ulang tahun, tanggal 12 saya ulang tahun, itu masih mereka bersikap baik. Saya dirayain sama adik yang kecil-kecilan lah gitu. Kemudian hari ketiga, mama saya panggil saya. Terus mama saya bertanya begini, Kak, mama mau tanya. Iya, kenapa mama? Ada hal yang mau sampaikan, karena belakangan ini mama lihat kamu berbeda, katanya. Terus, beda gimana, Mak? Di situ saat mama saya bertanya, ada bapak saya, ada adik saya, semua ngumpul di situ. Tiba-tiba saya di kamar dipanggilin aja. Oke, saya berhadapan dengan mereka. Saya ditanya, lalu sebenarnya apa yang kau tutupin, yang kau sembunyikan dari orang tua? Apa, Mak? Nggak ada kok aku sembunyiin apapun gitu. Terus mama saya bilang, kau jujur aja, mama tahu kau bohong apa enggak. Nah, bapak saya langsung nyambung nih, kau nggak usah berbohong gitu-gitu kan. Nah, mama saya bilang, udah kau diam aja, bilangin bapak saya. Aku dulu ngomong, jangan kau ngomong, bilangin bapak saya. Ya. Terus ngomong mama saya, baru mama perhatikan selama kau di rumah, kau kemana pergi nggak pernah kau pakai jilbab. Terus nggak pernah kau sholat, mama tengok, kata mama saya. Terus saya bilang, iya Mak, kakak ini kepalaku sering rontok, rambutnya ketombe. Jadi kalau pakai jilbab tuh banyak yang rontok. Jadi ya untuk mama saya kalau melihat video kesaksian ini, saya minta maaf. Saya udah berkata berbohong sama mama. Karena pada saat itu saya nggak bisa. Saya merasa saya nggak bisa untuk berkata yang sebenarnya dulu, sehingga saya berbohong. Saya bilang saya nggak bisa
sholat karena saya haid, halangan nggak bisa sholat, dan rambut saya rontok begitu. Lalu mama saya bilang, gak usah kau banyak alasan, coba kau ke kamar mandi, aku mau lihat, katanya. Bener nggak kau orang? Ngapain dia lihat-lihat, aku bilang. Kalau gitu mama nggak percayalah sama aku bilang. Ngapain aku bohong? Nah, padahal saya berbohong. Lalu mama saya berkata, udah jujur aja kau, gak usah kau bohongin orang tua. Kau tahu kalau dosa orang bohongin orang tua bagaimana hukumnya? Kualat kau seumur hidup, katanya gitu. Orang tua tanya yang benar, tanya yang jujur, kau jawab jujur. Seperti itu. Mama saya waktu itu bilang. Lalu saya ngomong, buat apa saya bohong? Aku udah mengatakan yang sebenarnya. Terus bapak saya langsung nyambut, langsung ngomel. Dia bilang, Kak, ayah udah tahu yang sebenarnya. Nggak usah kau bilang, nggak usah kau omongin. Tapi tanpa kau bilang, juga ayah udah tahu. Apa ya, aku bilang. Sebetulnya kau sekarang agamanya apa? Kata bapak saya. Kenapa ya? Nah, di situ saya berpikir gini. Aduh. Saya di situ hati saya benar-benar ya kacau, benar-benar ini. Saya bingung. Tuhan, apakah aku harus berkata jujur apa enggak? Ini kalau dalam ajaran Kristus, kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Di luar dari itu ajaran iblis. Kalau misalnya aku berbohong, malu lah sama adik-adik aku. Kelihatan sekali aku berbohong. Saya gitu kan. Saya berpikir gitu. Nah, saya ngomong dalam hati ke Tuhan, Tuhan, apakah ini saatnya aku ngomong, aku harus bicara gitu. Kemudian saya bilang, terpaksa saya ngomong, saya bilang, sebenarnya sudah lama saya mengenal Tuhan Yesus, karena dialah penguasa di muka bumi ini, karena dia yang sudah menyelamatkan saya. Ya, jadi saya coba utarakan apa yang saya ketahui tentang Tuhan Yesus. Saya coba ngomong ke bapak saya, ke mama saya. Saya bilang, ayah, saya ini bukan mau berdusta, saya bukan mau mengkhianati agama saya sebelumnya. Saya tidak mau seperti itu. Bilang, saya juga nggak mau jadi anak durhaka, saya nggak mau. Tapi berapa bulan ini saya mencari kebenaran. Saya coba baca-baca, saya coba banding-bandingkan. Saya bilang ke bapak saya selidiki benar-benar, bukannya saya kucul-kucul langsung masuk itu, enggak. Saya bilang, mungkin Tuhan sudah menjamah saya. Aku udah tahu kebenarannya, aku bilang.